Bunyi huruf D dalam bahasa Inggris part 1. Nantinya ada part 2 di mana bunyi huruf D ini berhubungan dengan simple past dan huruf D terletak di belakang kata. Mari kita ke part 1. Dark. Bunyi huruf D yang di depan ini ada k. Dark. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Misalnya deep, ya silakan saja daftarkan sendiri kata-katanya. Oke, berikutnya huruf D dan U bunyinya J seperti schedule, gradual, education. Namun tidak semuanya demikian. Misalnya D dan U pada kata duck, dune, dan lain-lain. Cek aja dengan kamus. Namun ada juga D dan U yang bisa berbunyi J, bisa berbunyi D. Oke, berikutnya juga pada dalam kalimat misalnya D dan Y, I need you, did you. Ya, jadi ini adalah hal yang lazim di mana bunyi ada J. Oke, berikutnya silent D, huruf D nggak dibunyikan. Ini misalnya huruf N dan D yang erat, handsome, handkerchief, sandwich. Berikutnya DGE, edge, badge, bridge. Berikutnya Wednesday. Mari kita ke bunyi huruf D dalam bahasa Inggris part 2 ataupun yang berhubungan dengan simple past. Mungkin kalau bagi kebanyakan ini susah, boleh di skip aja, nanti boleh balik setelah menguasai bunyi huruf-huruf lainnya. Karena ini memang berhubungan dengan bunyi huruf-huruf lainnya. Misalnya kita lihat ini huruf D ataupun bunyi huruf D namun bunyinya ini T. Dan ini berhubungan dengan namanya voiceless ending. Jadi endingnya itu, bunyinya itu seperti kurang berbunyi ataupun tidak berbunyi. Misalnya di sini ada ending sound dan word huruf P. Memang ini kalau di bahasa Inggris hurufnya P, namun kalau bunyinya ada P. Jadi seperti P. Enggak berbunyi ataupun bunyinya kurang. Ini katanya bisa dirasakan dengan meraba ataupun menyentuh tenggorokan kita. Nanti ada yang endingnya berbunyi. Ini endingnya kurang berbunyi. Seperti helped. Jadi D-nya menjadi berbunyi T. Nah, di sini ada 6, berikutnya F. GH-nya dia juga F. Misalnya stuffed, left. Jadi huruf D di belakangnya menjadi berbunyi T. Berikutnya S, C, E, dan X. Misalnya hissed, diced, xed. K, misalnya booked. Sh, misalnya brushed. Ch, misalnya watched. Di sini ada 6, jadi tidaklah susah untuk dihafal atau diingat. Berikutnya D, di mana bunyinya benar-benar D. Dan ini juga ada hal yang lazim. Misalnya kalau dia belakangnya berhuruf T, misalnya pada kata start itu menjadi started. Huruf E-nya juga ingat harus dibunyiin. Huruf E-nya ini kemudian yang belakangnya huruf D, misalnya sound menjadi sounded. Oke, ingat huruf N-nya juga perlu dibunyiin. Jadi di sini huruf D di bagian belakang benar-benar bunyi D. Oke, berikutnya yang belakangnya berbunyi dan ini dibunyiin D. Kalau contoh kolom tabel ini adalah contoh yang voiceless ending yang barusan, di mana D-nya berbunyi T. Misalnya helped, stuffed, left. Di sebelah kanan, nah ini muncul. Kalau di sini yang ending soundnya B, jadi beda dengan P. Ini B. Nah, lebih berbunyi. Katanya bisa dirasakan dengan menyentuh tenggorokan. Kalau ada getaran, jadi berbunyi B. Sementara yang bahasa P. Nah, misalnya grabbed. Jadi bunyi huruf D di belakang benar-benar D. Berikutnya V. Di sebelah kiri itu ada F. Sementara V. Jadi lebih ada getaran. Di sini paved. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang di sini saya tidak daftarkan. Karena menurut saya cukup mengingat yang berikutnya saja. Yaitu yang voiceless ending T. Selebihnya semua D. Nah, demikian bunyi huruf D dalam bahasa Inggris dari saya. Semoga membantu.